Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian masa praaksara dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan periodisasi secara arkeologis dengan benar. Yang pertama, mengenal masa praaksara. Pada masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik di mana dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mengenal tulisan. Yang kedua, periode masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, A. Periodisasi secara geologis. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang ini. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami begitu banyak perubahan-perubahan. Awalnya, bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga bumi tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Makhluk hidup sudah mulai ada sejak mendinginnya suhu bumi. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Periodisasi sejarah perkembangan bumi secara geologis yaitu: yang pertama, zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum merupakan zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Di antaranya munculnya binatang-binatang kecil, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang sudah mulai muncul, tapi dalam ukuran yang sangat besar. Itulah yang kita kenal seperti dinosaurus. Muncul juga berbagai jenis burung. Disebut juga dengan zaman reptil, karena zaman ini kehidupan reptil begitu banyak. Yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum.
Zaman kehidupan baru berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan yang kedua zaman kuarter. Pada zaman tersier, jenis-jenis reptil sudah mulai punah dan bumi dikuasai oleh hewan-hewan yang menyusui seperti gajah. Sedangkan pada zaman kuarter berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ini. Selanjutnya, kita lanjutkan yang B, periodisasi secara arkeologis. Didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian, masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu zaman batu, di mana zaman ini sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu dibagi menjadi tiga, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Kita bahas yang pertama, yaitu Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Manusia hidup secara berpindah-pindah dan mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, dan menangkap ikan. Alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Contohnya, kapak perimbas dan alat serpi yang digunakan untuk mengiris daging, mengambil umbi-umbian, dan berburu yang lain. Hasil-hasilnya ditemukan di Pacitan. Yang kedua yaitu Mesolitikum, berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut sebagai zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju dibandingkan dengan hasil budaya Paleolitikum atau batu tua. Pada zaman ini, manusia sudah menetap di goa-goa yang disebut dengan kebudayaan Zogenmodenger. Yang ketiga, Neolitikum, berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka sudah mulai menetap dan mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan cara bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kampat lonjong. Yang ketiga, tradisi megalitikum. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan-bangunan yang terbuat dari batu-batu yang sangat besar. Zaman ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang ada saat itu, yaitu pemujaan terhadap nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menhir dari Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, di mana menhir ini berfungsi sebagai pemujaan nenek moyang atau peringatan leluhur yang telah meninggal. Yang kedua yaitu dolmen yang berasal dari Sumba Timur atau NTT. Dolmen terdiri atas batu lebar yang
ditopang oleh batu-batu di bawahnya. Dolmen berfungsi sebagai alat pemujaan. Yang ketiga, peti kubur batu dari Wonosari, Yogyakarta. Kubur peti batu berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat. Terbuat dari papan-papan batu yang disusun dengan baik berbentuk persegi untuk tempat penyimpanan mayat. Yang keempat yaitu Waruga yang ada di Sulawesi Tengah, merupakan peti kubur dalam bentuk yang kecil yang berbentuk kubus. Selanjutnya yaitu sarkofagus yang ada di daerah Bali. Sarkofagus juga merupakan kubur batu yang terbuat dari hal ini ditemukan di Bali. Yang selanjutnya yaitu punden berundak di Pura Mehu, Desa Selulung, Bali. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan nenek moyang. Dan yang ketujuh yaitu patung diketemukan di Sulawesi, berbentuk binatang ataupun manusia. Yang kedua yaitu zaman logam. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan yang ketiga zaman besi. Perhatikan, ini merupakan benda-benda peninggalan zaman logam, yaitu ada kapak corong atau kapak yang menyerupai corong, ada nekara, manik-manik, dan ada juga cendrasa. Baiklah anak-anak ibu, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.